dua. Jadi hanya harus melatih. Terima kasih karena Haceto. sore hari ini kita sama-sama kita baik tidak mungkin ini apa sama sedikit dari kita. Oke, baik. Tadi kita baru saja mendengarkan Injil hari ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Di sini tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Di Galilea itu sebelum kita, karena di murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea langsung berbicara tentang sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini sangat keras, siapa yang sanggup mendengarkan dia? Jadi kita harus melihat kembali ke belakang bacaan sebelumnya itu, kenapa terjadi demikian sehingga tiba-tiba para murid ini mau mengundurkan diri, dan begitu. Biasanya kalau ada satu permasalahan, biasanya ada unsurnya, ada penyebabnya, terjadi apa sehingga bisa murid-murid ini mengundurkan diri. Jadi kalau kita lihat kembali di bab 25, roti hidup atau penulis, ya. Di ini tadi murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea itu sudah Yohanes 6 ayat yang sudah ke-60. Itu langsung ayat yang ke-20. Tapi kalau kita lihat kembali Yohanes 6 yang ayat yang ke-25 itu roti hidup. Itu penyebabnya murid-murid mengundurkan diri itu karena disebabkan roti hidup ini, penulis ini. Jadi para murid mereka mendengar di ayat yang ke-25 itu Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Secara pada pandangan dari para murid melihat Yesus berkata bahwa akulah roti hidup, bagi orang Yahudi yang tidak percaya, sebab mereka tahu dia ini adalah anak tukang kayu, anaknya si Yusuf yang tukang kayu dan juga Maria. Jadi orang-orang ini tidak percaya bahwa bagaimana mungkin kalau dia ini anak seorang tukang kayu, lalu ia berkata bahwa akulah roti hidup, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi para murid ini sepertinya tidak percaya, dan mereka mulai satu-satu mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikut lagi Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kita lihat di Injil Yohanes bab 6 ayat yang ke-35. Mungkin kita sama-sama bisa melihat kembali. Di situ Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ini perkataan yang sangat keras. Kalau kita tahu, biasanya kalau orang cepat putus asa, biasanya kita bersama dalam persekutuan
seperti kita dalam gereja Katolik, kita adalah satu persekutuan yang besar. Di situ ada kadang-kadang pastor-pastor mereka mengatakan satu perkataan yang keras, akhirnya umat-umat yang lain merasa diri bahwa mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh pastor, akhirnya mereka mengundurkan diri. Dan banyak sekali yang mengundurkan diri langsung keluar dari agama Katolik dan pindah ke agama gereja sebelah, yaitu Protestan. Yang kita tahu dalam sejarah gereja Katolik, Martin Luther begitu dia mengkritik surat-surat penjualan indulgensi di Jerman, lalu waktu itu Paus di Vatikan itu sempat mengakui apa yang dia kritik, tetapi ketika dia tidak mau mengakui enam di dalam kitab suci Deuterononika, akhirnya dia dikutuk oleh Paus. Dan setelah dia keluar, dia satu orang saja, Martin Luther, seorang pastor. Setelah dia keluar, dia bahkan banyak orang yang mengikuti dia. Kenapa? Orang-orang yang mengikuti dia ini karena mereka yang bermasalah dengan gereja Katolik. Jadi orang-orang yang selama ini mungkin mereka melihat aturan gereja Katolik yang sangat keras, sehingga mereka pendam semuanya itu. Dan ketika Martin Luther protes, lalu dia keluar, dia cepat mempengaruhi orang-orang yang langsung buat satu gereja itu, namanya gereja Lutheran. Di situ langsung orang-orang yang bermasalah dengan gereja Katolik, mereka langsung keluar dari gereja Katolik dan mereka gabung dengan Martin Luther. Dan Injil hari ini juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan satu perkataan yang sangat keras, dan bahkan murid-muridnya itu mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu kita lihat di pengakuan Petrus yang ayat ke-67, maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi ini satu perkataan yang akhirnya membuat mereka tidak sempat mengundurkan diri. Jadi dalam perjalanan hidup kita tidak terlepas dari apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita mengikuti gereja, ajaran gereja. Sebenarnya di dunia ini tidak ada satu agama yang sempurna. Ya, jadi terkadang kita mungkin di Katolik kita merasakan sesuatu yang tidak bagus, akhirnya kita pindah lagi ke sana, dan akhirnya kita pindah ke sana. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah di Kupang. Saya punya om ini bukan om kandung, tetapi kami punya nenek mereka ini satu nenek moyang. Iya. Jadi om saya ini dulu itu dia brimob, bukan brimob, dia polisi di kota Kupang. Jadi preman-preman yang di Kupang itu selalu takut dia. Jadi dia orangnya keras. Jadi waktu itu mau buat satu gereja di kita dari sini masuk di Kupang, setelah hutan Camplong kita turun, lalu di sana ada gereja satu di sebelah kiri namanya gereja Camplong. Di sana waktu itu banyak di sana yang Protestan, jadi om saya mau pergi untuk bersama pastor mereka mau bangun gereja di sana. Protestan mereka tidak mau. Akhirnya om ini cabut pistol langsung tembak ini orang, tapi tembak ini tidak kena, dia sibuk saja, dia sibuk. Lalu akhirnya mereka yang di situ takut dan akhirnya mendirikan gereja berhasil mendirikan gereja sana, sampai pada hari ini gereja masih ada. Dan waktu itu ada satu lagi di Amfoan, Oipoli kesan lagi, namanya Neglio. Ada satu pastor misionaris Belanda namanya Pater Jero. Dia datang bermisi di timur sampai dimati, dikuburkan di SPD. Sekarang dikuburkan di SPD Nenok. Jadi waktu itu
dia datang, dia sempat pergi ke sana, dia diusir oleh orang-orang Protestan di sana. Akhirnya dia kembali ke Atambua, Uskup Atambua. Tetapi om ini dia pergi ke sana, dia melakukan lagi hal yang sama seperti tadi itu, dan akhirnya gereja jadi sampai hari ini gereja masih ada. Ya. Dan suatu saat dia pergi mau ambil dia punya surat permisi, dia mau pergi mau ambil dia punya surat dia anak ini, karena dia sudah istrinya Protestan, orang Rote, mereka sudah nikah gereja, tapi dia malas ke gereja. Saya sering ke di rumahnya, dia cerita saya ini dulu saya sering dipanggil oleh bispu, uskup Kupang, Gregorius Montero, uskup pertama Kupang. Dia pergi ke sana untuk dia diberkati, karena waktu itu dia masih kerja di KP3 Bandara di Kupang. Jadi dia selalu dipanggil oleh Bapak Uskup untuk dia diberkati. Jadi setelah itu beberapa tahun kemudian dia malas ke gereja. Setelah dia menikah sudah habis, dia malas ke gereja. Lalu setiap kali orang berdoa rosario lewat situ, dia tutup pintu, tidak mau orang masuk ke dalam. Lalu satu kali dia pergi untuk mengambil status liber anaknya mau nikah. Dia pergi sampai di pastor paroki. Pas paroki tanya, Bapak punya nama di KUB tidak aktif. Bapak minta maaf, Bapak kami belum bisa layani. Lalu dia tanya balik pastor ini sebelum engkau lahir saya sudah Katolik lebih dahulu. Akhirnya dia datang kembali pastor, dan akhirnya pelayan apapun apa yang dia minta tidak pernah dilayani di rumah. Jadi waktu itu tiba-tiba dia meninggal, dia mati. Dia pergi ke anak-anaknya sudah waktu mati, pergi ke pastor untuk pastor datang buat misa. Pastor tidak datang, bilang kami tidak kenal dia, kalian pergi cari saja pendeta datang berdoa. Akhirnya surat saya ke sana, mereka kasih tahu saya, lalu saya sendiri pergi ke Pasproki, karena Pasproki di sana dulu saya teman dari dia. Saya pergi ke dia, saya bilang, Romo, saya mau datang ini mau minta bantuan. Saya punya ini dia punya 40 hari, jadi mau buat misa. Bilang, emang kau pergi ke ketua KUB? Jadi dia suruh saya bilang mau pergi ke ketua KUB dulu, lobby ke sana baru bisa datang ke paroki. Jadi kami pergi, mungkin mereka sudah kontak. Akhirnya kami pergi, rumahnya kami tunggu sampai jam 7 malam tidak ada ketua KUB yang mau datang. Akhirnya kami pulang kembali ke sana, dan kita mau panggil pastor keluarga juga tidak enak karena di sana masuk di wilayah paroki itu, jadi kita tidak bisa panggil pastor keluarga. Akhirnya pada hari 40 hari dia punya polisi itu dan berima mereka sudah datang. Akhirnya mereka mau panggil pendeta mau ibarat, tapi saya bilang tidak. Om kami ini Katolik, jadi kita harus ibarat secara Katolik. Akhirnya saya pimpin ibarat di sana sampai selesai. Suatu kali saya kena marah dari pastor paroki di sebelah. Dia bilang, kamu pergi ke sana tidak izin dari saya. Saya bilang, ayo gitu maaf pastor, karena kita harus mencari domba yang hilang. Saya hanya jawab begitu. Kita mencari 99 ekor yang ada dalam satu ekor itu, kita sebenarnya harus mencari dulu. Sekian cerita saya mau katakan bahwa kita meskipun di dalam aturan gereja Katolik tadi saya berkata bahwa di dalam di dunia ini tidak ada satu agama yang sempurna, tidak ada. Kita tahu di dunia ini agama cuma dua, agama wahyu atau surga dan agama bumi atau alam. Iya, zaman dahulu masih zaman orang-orang masih percaya kepada batu kayu. Dulu sebelum Pater Antoni Tavero dan Pater Antoni Tagurus masuk pertama di Livau untuk membaptis orang-orang di Livau, kita di sini masih percaya kepada batu kayu. Itulah agama, namanya agama bumi atau alam. Di dalam sementara kalau untuk agama wahyu atau surga, seperti kita tahu bahwa Konghucu ada Katolik, terus ada Anglikan dan Hindu, Buddha dan lain-lain. Nah, itu agama surga yang percaya bahwa Allah itu ada di surga. Ya. Nah, kita di dunia ini tidak ada agama yang sempurna. Ya. Nah, karena itu kita harus
berada saat ini kita berada di agama Katolik, kita tetap berada di dalam ajaran gereja Katolik yang sudah didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, berkata kepada Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, bukan gereja, akhirnya banyak sekali. Tapi kita dalam Tuhan Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, cuma satu, yaitu ajaran gereja Katolik. Ikutlah itu sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa di dalam satu peribahasa orang Afrika berkata begini, siapa yang mau berjalan cepat, hendaklah ia berjalan sendiri. Tetapi siapa yang mau untuk berjalan bersama-sama, tetapi siapa yang mau berjalan jauh, hendaklah kita berjalan bersama-sama. Ya, mungkin kita tahu kita punya tema jubileum tahun ini. Siapa yang tahu? Tema jubileum tahun tema tahun kita 2025 ini. Berjalan bersama, bersiaran bersama. Jadi saat ini kita berada di satu komunitas kita yang gereja Katolik ini besar. Tapi puji dan syukur bahwa kita berada di satu komunitas seperti ini, komunitas kelompok kategori yang bernama dalam gereja Katolik. Semua kita sama-sama menguatkan satu sama lain dalam doa, dalam menguatkan kita sama-sama berjalan bersama-sama karena kita menuju kepada satu jalan yang jauh, yaitu Yerusalem baru yang kita belum lihat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah dahulu dan menyiapkan tempat itu untuk kita, dan Ia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa datang tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi marilah kita berjalan bersama-sama. Kita percaya bahwa kita harus percaya kepada Yesus adalah roti hidup. Kita jangan mundur tanpa berita. Sekian dan terima kasih. Baik, kita langsung berdiri dan kita berdoa Hafiyah. Maita Fortulun para kolega sila yang sebagai presiden kumbida sila senyor sila at ibalahakat ako
Pagibera ng Juda. Sila na ba Persija tulong dengan takot maunmos dengan niya. Pas senior sila ti Manu ti Mang Everesto kung ito ang payantong